macam uncertainties dari potensi dari resesi di negara-negara developed countries ya, kemudian juga perang di Ukraina yang berkepanjangan ya, dan juga inflasi dan lain-lain. Tapi menurut hemat kami prospek dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus baik, dan sehingga sampai saat ini diproyeksikan akan terus tumbuh sekitar 5% tahun ini. Untuk GDP Indonesia? Untuk GDP Indonesia, dan ini dikarenakan karena domestic consumption kita sangat kuat, sangat besar gitu ya. Jadi perbankan pun juga menyikapi kabar-kabar tersebut, proyek tersebut dengan baik sekali, karena kita terus harus prudent dalam pencadangan, akan tetapi potensi untuk pertumbuhan di berbagai industri sektor akan terus available ya, terutama industri sektor yang memang akan mendorong domestic consumption di Indonesia ya. Dan dari segi pencadangan saya kira perbankan pun sejak pandemi di 2020 sudah mulai menyisihkan tambahan CKPN atau credit provisions sesuai dengan portfolio kredit restrukturisasinya. Tapi dengan seiring dengan recovery dari ekonomi pasca pandemi, kita lihat sebenarnya volume atau size dari portfolio restru itu sudah jauh berkurang. Di Himbara alone ya, portfolio kredit restru yang tadinya 434 triliun di akhir tahun 2020 sekarang sudah menurun menjadi sekitar 260 triliun di akhir tahun 2022. Di Bank Mandiri pun juga portfolio restru kredit sudah menurun dari peaknya di 95 triliun di kuartal 2 2021 menjadi sekitar 45 triliun ya di akhir 2022. Penurunan ini karena sebagian besar dari debitur tersebut sudah recover seiring dengan pulihnya berbagai macam industri sektor ya, sehingga mereka sudah kembali menjadi debitur yang normal atau bahkan sudah melunasi cicilannya ya. Nah, hanya tinggal beberapa industri sektor saja yang masih memerlukan waktu lebih panjang untuk melakukan restrukturisasi sebelum bisa recover. Nah, sepanjang bank bisa memanage the existing portfolio restru kredit dengan baik sehingga kemungkinannya akan berkurang menjadi NPL pasca POJK yang akan berakhir di Maret 2023 dan kemudian bisa tumbuh untuk take advantage dari GDP growth 5% di sektor industri yang prospektif. Saya kira prospeknya ekonomi Indonesia akan cukup cerah dari industri perbankan perspektif. Baik Pak Siddik, ini masih mengenai program restrukturisasi kredit yang mulai Maret 2023 akan berlaku. Ya. Bagaimana menurut Anda dampaknya program restrukturisasi kredit ini terhadap sektor-sektor yang tidak menjadi prioritas per Maret 2023 nanti? Baik, jadi BPOJK nomor 19 yang menyatakan bahwa secara umum restrukturisasi relaksasi tersebut akan berakhir dan ada beberapa industri sektor tertentu yang bisa lanjut mendapatkan relaksasi atau stimulus seperti industri sektor penyedia akomodasi, industri sektor penyedia makanan minuman, industri sektor tekstil dan alas kaki, dan juga segmen UMKM serta seluruh industri sektor di Provinsi Bali. Saya kira the rest of the other industries itu sudah mulai on the recovery trend ya. Sehingga apabila kita bisa tumbuh di industri sektor yang sudah selesai masa restrukturisasinya dan memberikan kesempatan untuk debitur yang masih di cover oleh POJK ya, sehingga mereka bisa recover walaupun takes longer time, saya kira kedepannya industri perbankan akan bisa tumbuh dengan lebih optimal gitu ya, terutama dengan mengkaji dampak dari potensi resesi di negara-negara maju ya, seperti sebagai contoh, apabila industri perbankan bisa mengidentifikasi di tahun 2023 negara-negara mana yang akan menjadi resesi dan apa saja hubungan ekspor impor antara negara tersebut dengan Indonesia ya, kemudian debitur-debitur mana yang sekarang melakukan hubungan dagang dengan negara tersebut, sehingga bisa dianalisa mana industri sektor mana atau debitur mana yang kita mungkin bisa tumbuh gaspol karena tidak terdampak dari resesi, industri sektor mana ataupun debitur mana yang mungkin masih kita harus tetap diberikan insentif ataupun direm dulu karena negara-negara ekspornya belum meningkatkan demand dari produk tersebut.
Ya, saya kira itu mungkin yang kita bisa sama-sama lakukan. Jadi memang pengelompokan antara sektor yang memang sudah bisa flourishing ya sejak Betul. Maret 2023 ini dan memang yang masih harus membutuhkan push sedikit dari segi insentif Betul. dan restrukturisasi kredit per Maret 2023 ya Pak Betul. Sidik. Ini Pak Sidik masih mengenai arahan dan pandangan dari OJK dalam kisi-kisi RBB 2023. OJK sendiri menyatakan secara umum mesin utama pertumbuhan kredit akan berasal dari sektor perdagangan besar, eceran, serta industri manufaktur atau pengolahan. Sedangkan dari segi penggunaan untuk kredit mayoritas untuk kebutuhan modal kerja, itu menurut OJK. Nah, mengenai prospek 2023 sendiri, dari Bank Mandiri, menurut Anda apakah perlu kita antisipasi ekspansi kredit perbankan secara umum akan cenderung selektif ke sektor tertentu saja, Pak Sidik, atau di luar sektor yang mendapatkan insentif dari restrukturisasi kredit itu juga ada sektor yang menarik untuk diperhatikan? Oke, untuk kami di Bank Mandiri kita memiliki tool yang kita sebut sebagai LPG atau Loan Portfolio Guideline yang kita update 3 bulanan. Di mana setelah 3 bulanan, tim dari Chief Economist kita dan tim Risk Management kita berkolaborasi untuk mengkelompokkan setiap industri sektor ke dalam industri sektor yang prospektif dan yang selektif. Berdasarkan forward-looking macroeconomic outlook untuk industri sektor dan juga kredit performance dari portfolio di industri sektor tersebut. Baik. Jadi kita lihat watch listingnya, stress testingnya, NPL performance ataupun kolektabilitas 2 performance, kemudian kita kelompokkan dan disitulah kita melakukan keputusan bahwa oke, untuk industri sektor 1, 2, 3 itu menarik sehingga kita bisa tumbuh ke arah sana. Industri sektor tertentu outlook-nya kurang baik sehingga kita mesti turunkan. Dengan demikian kita bisa terus tumbuh meningkatkan porsi dari kredit portfolio di industri sektor yang prospektif dan menurunkan industri sektor yang mungkin negatif.